Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari bagian terakhir dari 1 Yohanes, yaitu 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, memang ada hal yang mungkin sulit dimengerti dari ayat-ayat ini, tetapi kita tahu ada 3 kali di situ dikatakannya. Kita tahu ayat 18, ayat 19 kita tahu. 20 juga akan tetapi kita tahu. Nah, ini kita tahunya itu yang pertama bahwa setiap orang yang lahir Allah tidak berbuat dosa. Kita tahu. Nah, ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian mungkin tahunya gimana? Tahu enggak kalau kita tidak berbuat dosa? Nah, itu kata firman Tuhan seperti itu. Kalau lahir daripada Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak berbuat dosa. Loh, gimana itu kok saya kadang atau sering jatuh ke dalam dosa? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dalam bahasa aslinya itu kalau bahasa Inggris itu ada namanya tense ya. Present tense. Jadi begini, bahwa setiap orang yang lahir daripada Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Atau orang yang lahir dari Allah tidak punya kebiasaan berdosa. Kalau dibalik, kebiasaan orang percaya itu bukan berbuat dosa. Itu satu. Itu kita harus tahu itu. Kata firman Tuhan tahu itu. Kita tahu itu. Kita lahir daripada Allah dan kebiasaan kita bukan berbuat dosa. Berikutnya juga dijelaskan karena tetapi dia yang lahir daripada Allah melindunginya ini. Ini juga menolong kita ya. Kita tidak biasa berdosa, lagi pula ada Tuhan Yesus yang melindunginya. Melindunginya dari siapa? Dari si jahat supaya tidak menjamahnya. Jadi yang pertama kita tidak punya kebiasaan berdosa. Yang berikutnya, kalaupun nanti suatu saat jatuh dalam dosa, sebetulnya ada yang menolong kita supaya kita tidak dijamah oleh si jahat. Si jahat itu iblis. Itu tidak bisa menjamah kita karena kita dilindungi dia. Kalau orang Jawa bilang itu apa? Setan ora doyan. Setan tidak mau makan. Itu maksudnya seperti itu. Demit orang dulit. Ya, seperti itu. Iya. Jadi kita tidak dikalahkan oleh si jahat. Karena dilindungi oleh dia. Berikutnya kita tahu berasal dari Allah, tapi dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, kita tahu bahwa di sekeliling kita itu ada kejahatan. Pikiran kita sering digodai untuk memikirkan hal-hal yang jahat. Dunia ini dikuasai oleh si jahat, tetapi yang maha kuasa bukan si jahat ya. Menguasai dunia, tetapi yang maha kuasa bukan si jahat. Si jahat itu bukan maha kuasa. Yang maha kuasa adalah Allah. Ya. Jadi itu kita harus tahu itu. Tetapi katakan yang kita tahu lagi.
bahwa Allah telah datang, anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian. Kita tahu lagi ya, tahu lagi apa? Bahwa kita mengenal yang benar, kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itu kita tahu semua. Nah, mari kita pengetahuan kita itu diterapkan dalam pikiran kita sehingga kita mempunyai keyakinan seperti itu. Lagi-lagi bukan kita dalam arti kekuatan kita, tetapi ini karena Allah, karena Tuhan Yesus yang memberitahukan kepada kita. Bukan tahu pikiran kita, tetapi yang tidak masuk akal itu kan, pikiran yang tidak masuk akal dari Tuhan yang melindungi kita itu ada di dalam kita, itu semuanya dari Tuhan juga. Makanya yang terakhir itu, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Nah, mungkin atau jelas kita tidak menyembah patung, kita tidak menyembah pohon, kita tidak menyembah matahari, kita tidak menyembah bulan atau apapun juga. Tetapi mungkin jangan-jangan kita menomorsatukan sesuatu. Misalnya menomorsatukan harta, menomorsatukan jabatan, pangkat, menomorsatukan logika, kepintaran, menomorsatukan apa saja yang di dunia ini. Itu sama saja berhala. Di dalam hidup kita seharusnya yang nomor satu adalah Tuhan. Pada waktu kita menomorsatukan Tuhan, pikiran kita, omongan kita, tindakan kita semestinya mencerminkan Tuhan ada di dalam kita. Jadi kita dengan pertolongannya, pertolongan Roh Kudus, melakukan suatu perbuatan, membicarakan suatu perkataan, memikirkan suatu ide atau pikiran yang berkenan kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus kita berusaha. Mari kita mohon Dia memimpin kita pada hari ini untuk bertindak, berpikir, berbicara, memperkenankan hati Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kanan-Mu dan Allah Roh Kudus yang terus bersama kami, Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami orang yang percaya tidak punya kebiasaan berbuat dosa. Dan Engkau Tuhan Yesus melindungi kami sehingga kami tidak dijamah oleh si jahat. Dan Tuhan menolong kami, memberi pengertian bahwa kami ada di dalam kebenaran, di dalam ada yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah hari ini Tuhan kami berusaha dengan pertolongan Allah Roh Kudus menomorsatukan Engkau di dalam hidup kami. Biarlah nama-Mu dimuliakan melalui ucapan, pikiran, dan tindakan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. COVID belum selesai. Mari kita jaga prokes. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.